Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah anak-anak Ibu. Pada pembelajaran 1, anak-anak Ibu telah membaca listrik pengubah wajah dunia. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Anak-anak, di sini akan Ibu contohkan dari bacaan pada pembelajaran 1 kemarin, yaitu tentang listrik pengubah wajah dunia. Apabila tulisannya kecil, bisa dibesarkan dulu layarnya. Sudah anak-anak? Kalian perhatikan baik-baik. Pada paragraf pertama itu namanya pernyataan umum atau pembukaan. Isinya tentang topik masalah yang ingin disampaikan seorang penulis. Pada paragraf selanjutnya, ini merupakan deretan penjelas atau isi. Pada paragraf terakhir, ini merupakan penutup atau kesimpulan atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk pernyataan umum tentang paragraf ke-1 ya, berisi tentang pada paragraf pertama itu berisi tentang topik masalah. Topik masalahnya itu berisi tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Pada paragraf 2 dan 3 itu berisi tentang deret penjelas, yaitu tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Dan paragraf terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, isinya itu tentang kesimpulan isi teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, pesan atau ide pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Anak-anak Ibu, sekarang kita akan mencontoh Michael Faraday, yaitu menjadi penemu. Ayo kita lakukan. Anak-anak Ibu, dengan bantuan orang tuanya di rumah, kalian akan menciptakan rangkaian seri sederhana di rumah. Alat-alatnya yaitu lampu senter dan tempatnya, lakban, gunting, kardus, saklar kecil, kabel, dan baterai. Jika semua bahannya sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah kalian akan membuat sketsa rangkaian seri sederhana pada buku gambar kalian masing-masing. Untuk bola lampu, itu jumlahnya boleh 2 atau lebih. Sedangkan baterai apabila semakin banyak maka lampunya semakin terang.
Baca dulu panduan keselamatan kerja berikut ini. Panduan keselamatan kerjanya adalah pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak boleh berkarat atau bocor. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan benda tajam atau gunting. Terakhir, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Jika anak-anak ibu sudah selesai menyelesaikan rangkaian seri sederhananya, sekarang langkah kalian adalah membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, dalam membuat laporan percobaan ini ada contoh laporan kegiatan percobaannya. Silakan perhatikan dan silakan dibaca anak-anak. Anak-anak ibu, rangkaian lampu seri memiliki kekurangan dan kelebihan. Sekarang kita bahas kelebihannya. Yang pertama yaitu hemat kabel. Karena kabel yang dibutuhkan itu lebih pendek, dan kekurangannya jika salah satu lampu mati, maka akan mati semua. Semakin banyak lampu, maka semakin redup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi selanjutnya, silahkan anak-anak ibu putar-putar terus video yang telah ibu berikan. Jika kurang paham materinya, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya atau kakak atau abangnya yang ada di rumah. Dan tugas-tugas yang telah ibu berikan silahkan dikerjakan di buku latihan temanya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.